Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri Samsudin dari SMK Negeri 1 Itaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada video ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana pemeriksaan salah satu komponen sistem pengapian, yakni CDI. Namun sebelum terlalu jauh membahas tentang CDI, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu CDI. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. CDI atau yang biasa disebut dengan kapasitor discharge ignition merupakan suatu sistem yang terdapat pada kendaraan yang terdiri dari beberapa komponen seperti kapasitor, tiristor, dioda, dan resistor yang berfungsi untuk mengatur pengapian sepeda motor dengan memanfaatkan arus tersimpan kapasitor yang akan dialirkan ke koil dengan menunggu sinyal pengapian dari pulser atau pick up coil. CDI sendiri terdiri atas dua sistem, yakni CDI AC dan CDI DC. Sistem CDI AC merupakan suatu sistem pengapian elektrik yang sumber tegangannya berasal dari spool atau alternator. Sedangkan CDI DC merupakan sistem pengapian elektrik yang sumber tegangannya berasal dari baterai. Adapun diagram dan cara kerja sistem CDI AC dapat dilihat pada gambar berikut, di mana pada saat kunci kontak dalam posisi on, maka arus AC yang berasal dari spool akan mengalir menuju CDI. Nah, pada unding CDI ini arus tersebut akan diubah menjadi arus DC dan tersimpan sementara pada unit CDI sebelum diteruskan ke koil. Selanjutnya, arus yang tersimpan akan diteruskan ke koil pengapian setelah mendapatkan sinyal dari pulser. Nah, setelah arus menuju koil, arus tersebut akan dilipat gandakan tegangannya dan akan diteruskan menuju busi untuk meloncatkan bunga api. Adapun diagram dan cara kerja sistem kerja CDI AC adalah sebagai berikut, di mana pada saat kunci kontak on, arus akan mengalir dari baterai menuju CDI, di mana dia akan melewati sekring dan kunci kontak. Arus tersebut akan tersimpan sementara dan akan diteruskan ke koil saat CDI mendapatkan sinyal pengapian dari pulser. Setelah mendapatkan sinyal pengapian dari pulser, maka CDI akan meneruskan arus ke koil untuk dilipat gandakan tegangannya, untuk selanjutnya digunakan untuk melanjutkan loncatan bunga api pada busi. Nah, adapun diagram kelistrikan pada motor Mio yang akan kita bahas bersama dapat dilihat pada skema gambar berikut, di mana untuk pengapiannya dia terdiri dari spool, ada pulser, kunci kontak, aki, CDI, coil, dan menuju busi. Adapun cara kerjanya dapat kita lihat pada skema gambar berikut, di mana pada saat kunci kontak on dan di starter, maka arus dari spool akan masuk ke kiprok atau rectifier dan diubah menjadi arus DC. Arus DC yang dari spool ini akan diteruskan ke baterai, dan juga arus yang dari baterai akan menuju kunci kontak. Setelah itu akan mengalir masuk pada unit CDI. Arus tersebut akan tersimpan sementara pada kapasitor yang terdapat pada CDI dan akan diteruskan menuju koil saat pulser memberikan sinyal pengapian. Nah, itulah diagram kelistrikan motor Mio yang akan kita bahas nantinya. Nah, adapun pembacaan warna kabel dan jalur terminal pada soket CDI dapat dilihat pada kabel berikut. Jadi pada soket motor Yamaha Mio terdapat 5 terminal. Untuk kabel warna orange itu output daripada CDI, kabel hitam atau massa merupakan negatif daripada unit CDI. Arus 12 volt berwarna coklat ini adalah input masuk dari CDI, dan kedua merah dan putih ini merupakan arus dari pulser, di mana muatan pada pulser ini
pada motor Yamaha Mio, dua-duanya merupakan muatan negatif. Demikianlah paparan singkat tentang CDI. Itulah tadi paparan singkat tentang CDI. Nah, untuk pemeriksaan sistem pengapian CDI, di belakang saya sudah ada panel kelistrikan bodi, yakni untuk panel kelistrikan Yamaha Mio. Untuk komponen sistem pengapian yang terdapat pada Yamaha Mio, ini ada baterai, kemudian ada kunci kontak, ada fuse, kemudian ada CDI, ada koil, dan ada busi. Selanjutnya ada pulser dan alternator. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, yaitu dimulai dari baterai. Nah, untuk motor Mio ini dia menggunakan sistem CDI DC, di mana yang kita ketahui bahwa CDI DC ini sumber tegangannya berasal dari baterai. Nah, jalur pengapian untuk CDI DC motor Yamaha Mio itu berawal dari baterai. Baterai akan mengalirkan arus menuju fuse. Dari fuse, arus tersebut akan diteruskan ke kunci kontak, dan pada saat kunci kontak diposisikan dalam posisi on, maka arus akan mengalir menuju CDI. Nah, dari CDI ini arus akan tersimpan sementara sambil menunggu sinyal pengapian dari pulser yang terdapat pada alternator. Saat pulser memberikan sinyal pengapian kepada CDI, maka arus yang tertampung dalam CDI tadi akan diteruskan menuju koil. Nah, setelah dari koil, disinilah arus tersebut dilipat gandakan tegangannya, sehingga akan diteruskan untuk memercikkan bunga api pada busi. Itulah cara kerja dan jalur pengapian daripada CDI DC motor Yamaha Mio. Pemeriksaan unit CDI dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, cara pertama yakni pemeriksaan secara visual dengan melihat secara langsung percikan bunga api yang terdapat pada busi. Saat busi tidak memercikkan bunga api, maka ada kemungkinan bahwa komponen CDI kita bermasalah. Namun pemeriksaan seperti itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan CDI ini bermasalah. Tapi itu merupakan salah satu faktor bahwa CDI mungkin saja bermasalah ketika busi tidak memercikan bunga api. Pemeriksaan selanjutnya dapat dilakukan dengan cara membongkar unit CDI. Setelah kita bongkar, lepas kabel soket dan terminal. Perhatikan terminal yang terdapat pada unit CDI, apakah dia ada karatan atau tidak. Kita perhatikan juga sambungan pada soket, apakah ada yang longgar atau tidak. Saat ada yang longgar, maka eratkan. Begitupun dengan terminal CDI, saat ada yang berkarat, maka bersihkan. Sambungan yang longgar dan karatan yang terdapat pada unit CDI dapat mempengaruhi kinerja daripada CDI itu sendiri. Itulah pemeriksaan secara visual yang dapat kita lakukan. Pemeriksaan selanjutnya yang dapat kita lakukan yakni dengan penggunaan tes lamp. Tes lamp ini banyak kita jumpai di pasaran, namun bisa juga kita rakit. Nah, menggunakan tes lamp untuk menguji CDI ini apakah dia berfungsi atau tidak, maka mesin harus dalam keadaan menyala. Saat mesin telah hidup, maka kita lakukan pemeriksaan di tiap-tiap terminal yang terdapat pada unit CDI. Di sini sudah terlihat beberapa kode. Ada nomor 4 dengan warna C berarti coklat, nomor 3 dengan kode huruf O berarti orange, kemudian huruf 1 dengan kode D strap P berarti biru strap merah, dan kode nomor 6 M strap P berarti merah strap putih. Kemudian kode nomor 5 dengan huruf K warna kabel hitam. Untuk yang pertama kita tes jalur masuk. Nah, jalur masuk di sini berarti arus yang masuk dari baterai menuju CDI.
Nah, arus yang mengalir dari baterai menuju CDI disimbolkan dengan angka 4 dengan warna kabel coklat. Maka karena dia bermuatan positif, maka kita mengambil atau menempatkan salah satu ujung tespen ke terminal negatif baterai. Kemudian kita hubungkan ke input CDI dari baterai. Nah, di sini warna coklat. Nah, ternyata dia menyala. Untuk input berarti dalam kondisi baik. Selanjutnya kita mengukur output daripada CDI. Apakah ada arus atau tidak? Caranya sama, karena dia masih bermuatan positif, maka salah satu ujung tespen kita tempatkan di terminal negatif baterai dan ujung yang lain masuk ke output CDI. Nah, menyala. Berarti dapat kita pastikan output daripada CDI ini berfungsi atau dialiri arus. Nah, selanjutnya ada dua kabel dari pulser. Nah, untuk Yamaha Mio, arus pulser adalah arus negatif. Jadi dua arus yang terdapat pada pulser ini semuanya bermuatan negatif. Nah, untuk menguji muatan negatif ini apakah dia dialiri arus atau tidak, maka salah satu ujung tespen kita tempatkan ke positif baterai dan salah satu ujungnya kita masukkan ke terminal pulser yang ada pada CDI. Jadi di sini ada dua terminal, kita uji dua-duanya dan ternyata menyala. Ini menandakan bahwa sinyal yang ada pada pulser itu masuk ke CDI. Nah, yang terakhir ada kabel hitam. Hitam itu merupakan massa. Nah, kita ketahui bersama bahwa massa itu bermuatan negatif. Maka pemeriksaannya, ujung tespen kita tempatkan pada positif aki dan ujung tespen yang satu kita tempatkan di terminal massa pada CDI. Nah, dan ternyata menyala. Itulah pemeriksaan dengan menggunakan tes lamp. Nah, dari pemeriksaan ini dapat kita simpulkan bahwa unit CDI yang terdapat pada panel kelistrikan ini berfungsi dengan baik. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam menguji kinerja daripada sistem CDI. Semoga video ini bermanfaat dan saya mohon masukan teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.